Tabungan mata pelajaran akuntansi perbankan. Nama saya Kairunisa dengan nomor NIM 2111024016 dari kelas 3B D4 akuntansi. Pertama kita masuk ke dalam apa sih pengertian dari tabungan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sesuai yang disepakati, tetapi tidak bisa dilakukan dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa aja sih jenis-jenis tabungan? Jenis-jenis tabungan ada 3. Yang pertama ada Tabanas, yang kedua ada Taskah, dan yang terakhir ada tabungan lainnya. Nah, bagaimana sih cara mekanisme pembukaannya? Yang pertama, nasabah menandatangani aplikasi pembuka rekening serta formulir data nasabah yang telah disediakan bank. Nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri. Penabung telah disetujui oleh bank, lalu menandatangani kartu contoh tanda tangan dan menandatangani di atas kertas overlay, lalu melakukan penyetoran pertama. Setoran minimal dan maksimal adalah kebijakan dari bank tersendiri atau tempat kita melakukan pembukaan rekening tersebut, lalu penyetoran dapat tunai, PORB, clearing, dan transfer. Lalu penarikan tabungan. Penarikan tabungan itu ada dengan 4 cara. Yang pertama dengan buku tabungan sendiri, kita datang ke teller. Yang kedua dengan slip penarikan. Yang ketiga dengan kwitansi. Dan yang terakhir adalah kartu ATM. Lalu, kenapa sih tabungan kita tuh adanya penutupan? Yang pertama karena permintaan nasabah tersendiri. Yang kedua adanya rekening pasif. Kenapa dibilangkan pasif? Karena saldo yang tersedia tersebut tidak dapat menutupi biaya admin yang akan terjadi di kemudian harinya atau pada saat tersebut. Lalu yang terakhir adalah faktor nasabahnya meninggal dunia. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Pada tanggal 13, kembali setor dalam bentuk cek 1 juta dari Mita pada hari yang sama jasa menerima transfer dari Bank PNP Cabang Jakarta sebesar 210.000. Maka pada saat menyetorkan itu, jurnal kita, rekening giro, debit, rekening tabungan JC, kredit sebesar 1 juta. Lalu, pada saat mentransfer, yang versi cabang Padang, maka mencatatnya RAK cabang Jakarta, debit, rekening tabungan JC, kredit sebesar 210.000. Dan versi cabang Jakarta mencatat kas atau tabungan sarah debit dan kreditnya RAK cabang Padang sebesar 210.000 masing-masing. Nah, lalu kita masuk kepada jurnal saat penarikan. Pada penarikan tuh ada dengan cabang pengelola, ada dengan cabang lain, atau pada mesin ATM. Nah, kita masuk pada jurnal cabang pengelola. Kalau kita melakukan penarikan pada cabang kita sendiri, tempat kita buat rekening kita sendiri, maka jurnal yang keluarnya adalah rekening tabungan JC debit dan kreditnya adalah kas sebesar 750.000. Kalau kita melakukan penarikan pada cabang lain, maka tergantung cabangnya. Misalnya di versi Surabaya, RAK cabang Padang debit dan kasnya kredit sebesar 1 juta masing-masing. Lalu versi Padang mencatatnya rekening tabungan JC debit, RAK cabang Surabaya kredit, masing-masingnya juga sama 1 juta rupiah.
Lalu yang terakhir kita masuk pada versi ATM-nya. Kita melakukan penarikan melalui mesin ATM. Nah, kalau kita melalui mesin ATM pada cabang kita, maka rekening tabungan JC debit dan kreditnya kas ATM sebesar 250.000. Kalau versi cabang lain mencatatnya, kalau kita ngambilnya di cabang lain, maka RAK cabang Padang debit, kas ATM-nya kredit sebesar 250.000. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menghitung bunganya? Bunga sama dengan saldo dikali suku bunga dikali jangka waktu. Perhitungan saldo ini ada 3 macam. Yang pertama saldo harian, yang kedua saldo terendah, yang ketiga saldo rata-rata harian. Nah, di sini nih kita akan menghitung dengan saldo terendah. Bunga sama dengan saldo dikali tingkat persennya dikali hari per 365. Maka 1.500.000 dikali 3% dikali 30 per 365, maka hasilnya 3.723. Maka kita akan buatkan jurnal bunganya, beban bunga tabungan pada debit dan kreditnya rekening tabungan JC sebesar 3.723. Dan jika kita ada administrasinya, maka jurnal administrasinya akan dibuatkan rekening tabungan JC. Debit, pendapatan administrasinya kredit sebesar 5.000. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menghitung pengendapan dananya? Sama, bunga sama dengan saldo dikali tingkat persen dikali lamanya pengendapan per 365. Kalau pengendapannya selama 21 hari misalnya, dan saldo kita 2 juta, maka 2 juta dikali 3% dikali 21 per 365. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi tabungan ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.